Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hazimah Nasution. Saya adalah mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Matematika 20E Universitas Negeri Medan. Nah, di dalam video kali ini, saya akan membuat sebuah record pembelajaran dari mata kuliah Praktikum Desain Web dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6. Langsung saja kita masuk ke dalam share screen-nya. Nah, di sini pada pertemuan pertama itu dikenalkan ataupun introducing mengenai HTML. Nah, HTML itu apa sih? Nah, HTML itu merupakan kependekan dari Hypertext Markup Language. Nah, adapun fungsi dari HTML itu sendiri adalah untuk mengelola serangkaian data dan juga informasi sehingga suatu dokumen dapat diakses dan ditampilkan di internet melalui layanan web. Nah, di sini aplikasi editor yang dapat kita gunakan untuk membuat HTML itu ada aplikasi seperti Notepad, Notepad++, kemudian ada Visual Studio Code, dan juga jenis editor lain. Namun dalam video ini saya akan menggunakan aplikasi editor yang berupa Notepad++. Langsung saja ke pertemuan kedua. Nah, di sini di pertemuan kedua dibahas mengenai struktur dasar dokumen HTML. Nah, jadi HTML adalah pengtekan dokumen yang ditampilkan menggunakan browser atau aplikasi yang memiliki fitur browser. Proses penulisan tag HTML disebut dengan encoding, dan browser akan menerjemahkan setiap tag HTML dengan tampilan-tampilan tertentu atau disebut dengan decoding. Untuk itu, penulisan dokumen HTML harus mengikuti struktur penulisan dokumen HTML, yaitu, nah di sini struktur utamanya yang pertama adalah ketika kita ingin membuat HTML, itu harus ada struktur yang pertama ada yang ini, tanda kurung, buka kurung, kurung siku, kemudian tanda seru, doctype HTML. Kemudian ada tag HTML, kemudian ada tag body. Setelah tag body, di sini ada elemen tampilan yang ditulis, yaitu di sini maksudnya adalah konten yang ingin kita tampilkan di dalam situs web. Kemudian di sini ada tag penutup body dan tag penutup HTML. Nah, sebenarnya tag itu apa sih? Nah, tag itu seperti ini nih. Tag. Yang disebut tag itu adalah seperti tag HTML, tag body, tag penutup body, dan tag penutup HTML. Untuk membedakan tag pembuka dengan tag penutup, itu dapat dibedakan melihat dari adanya tanda garis miring pada sebelum ataupun sesudah dari tanda kurung siku. Nah, kalau ini kan tidak ada tanda garis miringnya, maka ini disebut sebagai tag pembuka dan dia diletak di awal. Kemudian yang ini ada tanda garis miringnya sehingga disebut sebagai tag penutup. Nah, ketika kita sudah membuat tag pembuka, maka wajib dilakukan ataupun dibuat kembali tag penutupnya. Nah, kemudian di sini ada strukturnya lagi seperti tadi, ini ada doctype. Doctype ini untuk menunjukkan tag HTML yang merupakan bahwasannya itu adalah dokumen. Kemudian ada tag HTML, tag head, kemudian ada tag title, tag penutup head, kemudian ada tag body, kemudian di sini ada elemen yang ingin ditunjukkan, tag penutup body dan juga tag penutup HTML. Nah, di sini sudah dijelaskan mengenai semua dokumen-dokumen ataupun strukturnya. Nah, di sini dibuat bahwasanya dokumen HTML itu sendiri diawali dengan tag HTML dan diakhiri dengan tag penutup HTML seperti tadi. Kemudian bagian yang terlihat dari dokumen HTML adalah antara tag body dan tag penutup body. Jadi seperti ini, body di sini kan, ini tag pembuka body, kemudian ini tag penutup body. Nanti ketika berada di laman web, doctype, HTML, dan bacaan body ini tidak terlihat, tetapi yang terlihat itu adalah isi dari yang ada di dalam body, yaitu di sini ada H1, kemudian ada isinya my first heading, kemudian ditutup dengan tag penutup H1, kemudian ada tag P, ada di sini my first paragraph, dan ditutup dengan tag penutup P. Nah, maksudnya di sini H1 ini adalah kepanjangan dari heading. Nah, heading ini ada 6, ada heading 1 sampai heading 6. Guna atau fungsi dari heading ini adalah menentukan ataupun membuat variasi ukuran dari font. Nah, jadi biasanya ukuran font yang pertama itu yang digunakan sebagai judul itu kan biasanya besar. Jadi digunakan adalah heading 1. Kemudian tag P ini menunjukkan adalah paragraf. Jadi ketika kita ingin membuat paragraf, maka sebelum paragraf itu dibuka dulu dengan tag P ataupun tag paragraf, dan tidak lupa juga ditutup dengan tag penutup P. Nah, mungkin langsung saja kita contohkan. Di sini saya buka dulu.
Nah, di sini saya buka dulu aplikasi Notepad plus-plusnya. Ini dia. Nah, kemudian di sini jangan lupa struktur yang harus kita tulis terlebih dahulu. Buka kurung, tanda seru, kemudian doctype, HTML, ditutup, kemudian tag dari HTML, tag body, kemudian ada heading 1. Nah, ini heading 1 ini biasa adalah judul. Saya membuat di sini misalnya adalah bangsa Indonesia. Indonesia gitu aja ya. Indonesia. Salah, ditutup lagi dengan tag heading 1. Kemudian paragraf. Nah, misalnya di sini saya buat aku adalah ini bebas untuk paragrafnya, ini hanya contoh saja. Setelah kita membuka dengan tag paragraf, maka harus ditutup lagi dengan tag paragraf. Nah, setelah itu jangan lupa, ini supaya rapi, bisa aja kita spasikan ke dalam. Nah, setelah itu jangan lupa setelah ini kan sudah selesai, kita tutup lagi dengan tag penutup body. Kemudian kita tutup lagi dengan tag penutup HTML. Nah, setelah ini sudah selesai, maka caranya agar dia tampil di web itu adalah dengan kita menyimpannya, yaitu dengan Ctrl A, kemudian Ctrl S. Nah, ini terserah teman-teman mau simpannya di mana. Kalau saya simpannya di file kuliah saya. Di sini saya buat judulnya Indonesia. Dan jangan lupa setelah kita membuat judul nama filenya itu ditulis dengan sambungan .html. Kemudian kita save. Nah, setelah itu kita buka file manager dan kita buka di mana letak kita menyimpan yang sudah kita buat tadi. Nah, ini dia Indonesia. Nah, di sini bentuk filenya itu berubah menjadi bentuk logo Chrome. Nah, ini bervariasi ya teman-teman. Ini merupakan salah satu seperti bisa dibilang perangkat apa atau search engine apa yang tersambung secara otomatis di laptop ataupun di perangkat teman-teman. Jika di laptop saya itu yang tersambung secara otomatis itu adalah aplikasi Chrome, maka di sini bentuk logonya itu adalah bentuk logo Chrome. Namun bisa saja di laptop teman-teman nanti itu bisa berbentuk logo Mozilla Firefox dan lain sebagainya, tergantung dengan search engine apa yang tersambung secara otomatis ke dalam perangkat ataupun laptop teman-teman. Nah, setelah itu tinggal kita klik 2 kali. Nah, kemudian setelah itu muncul, ini adalah heading satunya tadi, yaitu judulnya Indonesia, kemudian aku adalah anak kelahiran asli Indonesia, ini merupakan paragrafnya. Nah, begitulah hasil dari pembelajaran di pertemuan kedua. Kita lanjut ke pertemuan ketiga. Nah, di pertemuan ketiga ini, di sini dipelajari tentang elemen-elemen HTML, blok elemen, inline, elemen, dan atribut HTML. Nah, di sini ada elemen-elemennya. Ini seperti yang tadi ada H1 ataupun heading 1. Ini start tag-nya atau tag pembukanya ada heading 1. Kemudian di sini ada tag penutupnya ditandai dengan ada garis miringnya. Kemudian elemen kontennya. Nah, jadi konten itu adalah isi yang akan kita tampilkan. Jadi di sini kita buat tag pembuka, konten, dan juga tag penutup. Sama seperti paragraf dan juga BR ataupun spasi. Nah, kemudian di sini ada tag dasar tadi, ada doctype HTML, fungsinya itu adalah untuk deklarasi
untuk mendefinisikan dokumen menjadi HTML. Kemudian ada tag HTML itu sebagai tag pembuka dokumen HTML, ada tag head itu tentang informasi meta tentang dokumen, kemudian ada tag title dan juga tag body. Nah, di sini ada contoh kode lagi. Kalau tadi kita menggunakan kode sederhana saja, ada cuman tag doctype HTML, tag HTML, dan kemudian tag body, maka di sini ditambahi lagi tagnya. Ada tag head dan juga ada tag title. Kemudian di sini ada heading 1, ada paragraf lagi sama seperti yang tadi. Nah, tag head ini apa sih? Tag head ini nih seperti yang ini. Fungsinya itu adalah informasi meta tentang dokumen. Kemudian ada tag title. Kemudian di sini ditutup lagi dengan tag penutup title. Title ini atau tag title ini berguna untuk sebagai perubah nama dari halamannya. Misalnya di sini, nah di sini Indonesia HTML, ya kan? Indonesia HTML, kita ingin rubah jadi Indonesia aja, nggak usah ada .html-nya. Itu bisa kita rubah lagi dengan menggunakan, di sini bisa kita tambahi. Tadi ada HTML, body, kemudian ada head. Setelah head ada di sini title. Kemudian kita ganti judulnya itu hanya untuk Indonesia saja, tidak ada pakai .html-nya. Ditutup lagi dengan tag penutup title. Nah, kita lihat dulu ke PDF-nya yang tadi apakah sudah benar susunannya. Sudah benar, kemudian ditutup lagi dengan tag penutup head. Nah, setelah ini kan kita lakukan perubahan. Setelah kita lakukan perubahan, maka jangan lupa untuk disimpan ulang. Tinggal kita Ctrl A, kemudian Ctrl S. Setelah itu kita buka Chrome-nya. Laman yang ini tadi kan belum berubah, tinggal kita refresh. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman menjadi Indonesia. Tidak ada penambahan .html-nya. Ya, baik, mungkin langsung saja di sini ada, ya ini tadi ada tag P atau paragraf, tag BR, dan lain sebagainya. Di sini juga ada tag formatting, itu format untuk membuat animasi ataupun lain-lain sebagainya. Itu ada tag B untuk membuat teks tebal, tag strong untuk membuat teks penting, tag I untuk membuat teks miring, tag EM untuk membuat teks ditekankan, tag mark membuat teks ditandai, dan juga tag small untuk membuat teks kecil. Nah, mungkin bisa kita cobakan lagi di aplikasi Notepad tadi. Misalnya di sini kita buat Indonesianya ini miring, berarti kita buat tag I. Dan kita tutup dengan tag penutup I. Kemudian di sini bagian paragrafnya mau dibuat tebal. Dan di sini jangan lupa ditutup lagi dengan tag penutup bold. Nah, setelah ini kita simpan ulang, kemudian kita buka Chrome, dan kita refresh. Nah, tulisannya berubah dari yang tadi judulnya tegak, berubah menjadi mereng, dan yang tadinya paragrafnya itu tulisannya tidak terlalu tebal atau biasa saja dan normal, sekarang sudah menjadi bold. Baiklah, kita lanjut ke pertemuan keempat. Nah, di sini di pertemuan keempat itu belajar tentang tipografi dan link. Nah, di sini yang pertama itu ada tentang tipografi itu, kita harus tahu tipografi itu merupakan seni dari tata huruf. Biasanya ini diistilahkan untuk digunakan oleh vendor dari CSS seperti Bootstrap, Ionic, Pretv, dan jenis framework lainnya. Nah, di sini namanya juga seni, berarti kan ada kayak seperti hurufnya itu berubah jenisnya atau warnanya, dia tebal, miring, dan lain sebagainya. Nah, di sini yang pertama ada paragraf. Paragraf tadi kita ketahui dengan tag elemen P. Kemudian di sini ada heading. Nah, heading ini juga merupakan seni karena itu merupakan jenis pembesar ataupun pengecil ukuran. Di sini ada heading 1 sampai heading 6. Bisa dilihat bahwasannya heading 1 yang paling besar dan juga heading 6 yang paling kecil. Kemudian yang ketiga ada font. Nah, di sini font ini untuk merubah ukuran, jenis huruf, dan juga warna font. Dimana kalau misalnya jenis huruf, kalau di Microsoft Word kita tahu jenis hurufnya itu seperti ada beberapa contohnya nih, ada kayak monotif kursiva, Times New Roman, Calibri, dan lain sebagainya. Kemudian ada warna font. Kalau warna font kita tahu ada merah, red, yellow, blue,
brown, dan lain sebagainya. Dan di sini harus kita ingat, kalau heading tadi kodenya adalah H, kemudian diikuti dengan angkanya. Heading berapa yang mau kita buat? Kalau kita membuat judul yang paling besar itu adalah heading 1, kemudian subnya heading 2 sampai heading 6. Kemudian seterusnya ini adalah font. Nah, kode font ini apa gitu ya kan? Kode font ini adalah ini dia. Tag pembuka font. Kemudian kalau kita ingin merubah warnanya, maka di sini kita buat color. Color kemudian sama dengan tanda petik. Kemudian letakkan di antara kedua tanda petik itu warna apa yang ingin teman-teman tambahkan. Misalnya merah, maka ketik merah. Misalkannya kuning, maka ketik kuning. Kemudian face. Nah, face ini maksudnya adalah jenis dari font yang ingin teman-teman gunakan. Misalnya ingin menggunakan font Calibri, maka di sini face sama dengan di antara tanda petik ini dibuat nama Calibri. Begitu seterusnya. Mungkin bisa langsung kita contohkan. Kita mau buat yang warnanya ya. Kita buka di aplikasi Notepad. Di sini kita mau buat di sini dulu misalnya font. Saya mau buat jenis hurufnya yang berbeda, berarti face. Face sama dengan saya mau buat bentuknya Calibri. Kemudian ditutup. Kemudian saya mau buat colornya, warnanya kuning. Saya mau buat kuning. Dan setelah itu jangan lupa kita tutup dengan tag penutup font. Nah, setelah itu yang di sini saya mau buat warnanya itu adalah warna merah. Red. Kemudian di sini ditutup dengan tag penutup font. Kita periksa lagi apakah ada kesalahan. Sepertinya tidak ada. Jika tidak ada, maka langsung saja kita save. Setelah kita save, kita buka Chrome-nya, kita refresh. Nah, di sini berubah. Di sini bentuk ataupun jenis tulisannya berubah menjadi jenis tulisan Calibri dan warnanya berubah menjadi warna kuning. Kemudian isi paragrafnya berubah dari yang warna hitam menjadi warna merah. Nah, setelah itu kita belajar ke pertemuan kelima. Nah, pertemuan kelima ini ada HTML imaging atau gambar. Nah, kita tahu bahwasanya ketika kita membuat halaman web itu berisikan tentang sebuah kalimat-kalimat saja, itu kan akan membuat sesuatu hal yang membosankan. Maka dari itu, agar membuat tampilan web kita lebih menarik, maka akan lebih baik jika kita menambahkan gambar di dalam halaman web kita itu. Nah, bagaimana cara menambahkan gambar pada halaman web kita tersebut? Nah, di sini ada kodenya, yaitu dengan membuat format kodenya tag pembuka. Di sini ada tag pembukanya itu, dia langsung saja, tidak ada tag penutupnya. Di sini dengan buka kurung IMG SRC, kemudian sama dengan di sini buka kurung, bukan, maksud saya di sini ada tanda petik 2. URL ini adalah nama file ataupun nama dari nama file dari foto tersebut, dari ataupun foto atau gambar dari yang teman-teman simpan. Kemudian di sini ada ALT sama dengan, dan di sini ada alternate text. Nah, ini sebenarnya tidak usah dibuat juga tidak apa-apa, cuman sampai sini saja juga bisa. Mungkin bisa saya contohkan di sini. Pertama saya buka dulu file manager saya ingin menambahkan gambar yang mana. Pertama teman-teman tentukan dulu mau gambar yang mana. Misalnya saya mau gambar yang ini, namanya kan image, kemudian buka kurung 50. Nah, di sini tinggal saya tambahkan di halaman Notepad. Di sini tinggal saya tambahkan buka kurung IMG SRC sama dengan, kemudian buka
Salah, sama dengan tanda petik Imax 50. Kemudian jangan lupa bentuk dari bentuk dari gambar teman-teman. Seperti saya itu adalah JPEG. Setelah itu kita tutup seperti ini. Nah, tinggal kita cek lagi apakah benar formatnya. IMG SRC sama dengan kemudian tanda petik 2 dan ditutup lagi dengan tanda kurung. Sepertinya sudah benar. Tinggal kita save. Kita buka halaman Chrome-nya dan halaman webnya, tinggal kita refresh. Nah, di sini sudah muncul gambar dari yang ingin saya tambahkan tadi. Nah, begitulah cara untuk menambahkan gambar pada halaman web. Kemudian pertemuan ke-6. Nah, di pertemuan ke-6 ini mempelajari tentang HTML colors ataupun warna-warna. Nah, kalau tadi kita belajar gambar, alangkah lebih baiknya di halaman web itu kita ada warnanya gitu, agar bisa membuat halaman web itu menjadi lebih menarik. Nah, bagaimana sih caranya gitu ya kan? Nah, caranya itu di sini kita ada mempelajari tentang background. Namanya background itu berarti kan latar. Kalau misalnya kita lihat halaman web kita tadi, nah yang ini kan latarnya putih. Nah, bisa nggak sih diganti latar putih ini menjadi biru, kuning, hijau, ataupun warna lainnya? Jawabannya adalah bisa, yaitu dengan menambahkan teks seperti ini. Tag-nya itu seperti ini, dia di bawah, di dalam dengan bersatu dengan tag body, yaitu ditambah dengan BG color, sama dengan kemudian tanda petik. Nah, setelah itu, di dalam kedua tanda petik itu dimasukkan warna apa yang ingin teman-teman mau. Misalnya mau warna merah, tulis red. Mau warna biru tulis blue. Kemudian mau warna apa lagi? Coklat, tulislah warna bahasa Inggrisnya coklat dan lain sebagainya. Mungkin bisa kita contohkan juga untuk HTML ini, untuk HTML colors, dia bergabung dalam tag body. Dari dalam tag body ini tinggal kita spasi, kemudian kita ketik BG color, sama dengan, saya mau warna misalnya kuning, yellow, tanda petik. Nah, setelah ini selesai, tinggal di save, kemudian tinggal kita buka Chrome-nya dan kita refresh. Nah, latarnya sudah berubah menjadi warna kuning. Ini judulnya hilang karena tadi warna judulnya itu warna kuning. Mungkin kita ganti aja warna background-nya itu jadi warna lain. Jangan warna kuning, supaya dia kelihatan. Warna light gray. Oke, kita simpan. Kita buka Chrome-nya, kita refresh. Nah, berubah dia menjadi warna abu-abu muda, sehingga di sini warna judulnya kelihatan Indonesia. Nah, ini adalah merupakan contoh penjelasan mengenai pembelajaran dari semester, maksud saya dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6 mata kuliah praktikum desain web. Nah, di sini mungkin saya akan mencontohkan ulang lagi mengenai cara ataupun langsung saja dari praktek pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6. Nah, di sini langsung saja saya buat kode ataupun struktur utamanya. Setelah HTML tadi apa saya lupa. Hit dulu ya, hit. Nah, di sini saya ingin membuat judulnya itu tentang aku bangga menjadi anak Indonesia. Untuk judul halamannya saya buat jadinya anak Indonesia. Kemudian di sini ada body. Ada heading 1. Terus saya buat aku bangga
menjadi anak Indonesia. Misalnya di sini teman-teman ingin menggunakan heading 2, bisa saja untuk subnya kita buat karya Nur Hazimah Nasution. Ini misal ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita buat paragrafnya. Nah, paragrafnya ini saya ambil saja dari internet supaya lebih memudahkan. Jangan lupa ditutup tag paragrafnya. Kemudian saya mau buat paragraf kedua lagi. Paragraf ketiga. Nah, mungkin saya hanya buat paragrafnya sampai paragraf 3 aja, kemudian saya ingin menambahkan gambar, berarti IMG SRC sama dengan, saya lihat dulu gambar yang mana. Saya ingin menambahkan gambar yang ini, IMAX 46. Nah, ini kan sudah selesai, maka saya tutup lagi dengan tag penutup body, tag penutup HTML. Nah, ini kan masih polos ya teman-teman. Di sini saya ingin warnai. Pertama di sini adalah warna background-nya. Saya ingin tambahi menjadi warna light gray. Kemudian untuk judulnya, saya ingin buat dia menjadi berwarna merah. Sini ditutup dengan tag penutup font. Kemudian di sini bagian heading 2-nya, bagian subnya itu saya mau buat juga lagi fontnya. Itu menjadi font color-nya, saya mau buat warna hijau. Berarti itu adalah warna green. Dan saya ingin membuat di sini dia bercetak miring. Jadi saya tambahkan di antara tengah-tengah ini adalah untuk memiringkan. Nah, setelah itu di bagian paragraf pertama, saya ingin membuat di sini warna ataupun di sini sepertinya seperti ini saja supaya bisa lebih natural. Kita cek lagi apakah ada kesalahan. Jika tidak ada, tinggal kita Ctrl A, kemudian Ctrl S. Di sini kita simpan di local disk D. Saya buat namanya itu adalah
Aku anak Indonesia. Sebentar, sepertinya anak Indonesia judulnya. Anak Indonesia.html. Ya, di sini namanya ini tetap harus dibuat dengan .html, teman-teman. Kemudian kita save. Setelah itu kita buka. Nah, di sini sudah berubah. Anak Indonesia sudah berubah logonya menjadi logo Chrome. Tinggal kita klik 2 kali. Nah, ini dia muncul. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Warnanya sesuai warna merah seperti yang ada di aplikasi Notepad ini. Kita buat warna judulnya itu tadi adalah warna merah. Ini dia red. Nah, kemudian warna sub keduanya atau heading 2-nya itu adalah warna hijau dan bertuliskan miring. Nah, di sini kita buat dia green-nya itu warna color-nya itu warna green, kemudian di sini ada tag untuk memiringkan tag i dan kemudian kita tambahkan gambarnya. Nah, di sini bisa dilihat inilah dia praktekan dari pembelajaran praktikum desain web yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6. Nah, untuk itu mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.